Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang coba membahas dua HP atau coba membandingkan dua HP ya, yang rentang harganya sekarang hampir sama ya di 2,5 sampai 3 jutaan. Cuman dari tanggal rilis ini ya hampir jauh, hampir selisih setahun ya. Yang ini keluarnya tahun 2023, yang ini tahun 2025 ya, beda bulan ya, setahun lebih berapa bulan lah gitu ya. Nah, HP yang akan mencoba bahas itu yang pertama adalah Samsung yang A15 5G ya. Ini spesifikasinya di 8 GB memori, 256 storage. Dan yang kedua, ini rilisnya Desember ya. Kalau yang Samsung nih, Desember 2023. Nah, kalau yang ini baru rilis kemarin Maret 2025 ya, yang Infinix Note 50 Pro. Kita coba bandingkan spesifikasinya, terus kita mungkin Bang akan nanti lebih dalam itu ngebahas tentang kamera ya, perbandingan kameranya dengan foto dan videonya. Nah, untuk rentang harga seperti tadi yang Mang bilang, sekarang untuk A15 ini yang 5G ya, harganya ada di sekitaran 2,6 ya, 2,7 sampai ada yang 3 juta juga ngejual di e-commerce. Yang ini karena dia baru rilis, harganya masih ada yang jual di 3,1 ya. Tapi sudah ada juga yang jual sampai 2,7 ya. Untuk yang Note 50 Pro ini gitu ya. Tergantung toko yang ngejual juga. Oke, kita coba cek ya apa yang kita dapat dari paket pembelian awal. Untuk yang Samsung kita dapat yang pertama adalah unitnya ya. Ini kebetulan Mang sudah pakai hampir 1 tahunan. Nanti Mang coba jelaskan juga beberapa kekurangannya ya. Kita dapat juga chargernya ya. Chargernya 25 watt. Ini sama dapat nanti adalah kabel ya. Coba buka dulu. Nah, kabelnya itu yang Type C ke Type C ya. Nih. Kalau untuk yang Samsung ini. Sama terakhir kita dapat ini. SIM ejector ya. Nah, tuh ya, sama dapat juga softcase ya, softcase. Ini ya, kebetulan Mang karena udah pakai lama itu jadi udah agak kuning ya. Ya, ini pemakaian setahun lebih lah, ya, tahunan lah. Nah, kuning seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang apa namanya Infinix, kita dapatnya yang pertama adalah unitnya ya. Ini kalau yang tadi Mang ambil yang biru, yang ini ambil yang apa nih ya, silver atau apa yang bahasanya. Nah, terus juga kita dapat charger ya, batoknya gitu, adapternya ini sudah 90 watt ya, charging. Kalau yang tadi kan 25 watt ya, ini kecil ya. Ini Type C dan ini. Nah, kelemahannya bukan kelemahan ya. Perbedaannya ini dia masih Type E ya untuk chargernya. Terus yang lainnya kita dapat ini dia ya, bonusnya keren emang nih. Kalau yang Infinix ini kita dapat wireless charging ya. Nah, ini untuk chargernya nanti di HP-nya ini tinggal tempel aja. Nah, udah magnetik ya. Walaupun nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kenceng ya tempelnya. Cuman kita udah dapat bonus itu. Terus kita juga dapat di sini nanti kabel ya. Kabelnya masih Type E. Yang A masuk ke Type C. Biasa aja. Dapat hardcase nih. Dapat bonus hardcase. Ini juga ada untuk nempel tadi ya, wireless chargingnya. Nah, ini kalau ini lebih, karena ini ada logamnya jadi lebih nempelnya lebih kencang lah gitu ya. Oke, itu terus juga dapat kartu ini ya, SPIP, kartu anggota. Kartu anggota Infinix. Terus dapat juga temper glass ya. Cuman udah dipasang nih ya. Nah, ini temper glassnya udah terpasang ya. Sama ini ya. SIM ejector juga. Oke, itu ya yang didapat dari kedua produk ini. Kita nanti kita masuk sekarang ke apa namanya
tampilannya dan bahan-bahan produknya, pembuat produknya. Ini kalau yang untuk Samsung ya, ini plastik ya. Nah, plastik, pinggirnya pun plastik aluminium ya, ini aluminium ya kayaknya ya. Ini aluminium ya, pinggirnya aluminium, belakangnya plastik. Kalau ini sama sebenarnya plastik ya, ini tuh belakangnya, cuman ini lebih apa namanya, lebih keras nih kayaknya ya, lebih keras. Sama ini jelas ini aluminium nih kalau yang pinggir ini. Ini kalau lihat dari looks-nya itu ya, kalau Mang sih lebih gayaan ini nih kayaknya nih. Dari segi bahan ya. Walaupun ini nggak tahu plastik atau bentar ya. Ini kayaknya plastik ya kalau yang ini. Kalau ada yang tahu komen ya. Kalau ini jelas aluminium nih. Ini namanya plastik di belakang. Cuman lebih keras sih dibanding yang ini. Dibanding yang kita bedakan ya suaranya coba. Nah, kan. Ini kayaknya lebih solid yang Infinix ya. Tuh ya, dari bahan. Nah, dari segi ukuran HP, yang ini yang apa namanya, untuk beratnya ya. Kalau yang Samsung itu, ini katanya di 200 gram. Kalau yang Infinix di 198 gram. Ini yang Samsung ada di 208 gram ya, justru. Ini lebih 8 gram dari klaimnya. Kalau yang Infinix ada di 210. Nah, ini lebih berat ya. Lebih berat. Oke, itu ya dari segi berat. Lanjut ke ukuran. Untuk ukuran dimensi ya. Samsung ini punya ukuran dimensinya itu di 160 ya. 160 ke 76, 160 mili ke 76 mili, sama ketebalannya itu ada di 8,4 ya. Ketebalannya ini 8,4 mili. Nah, kalau yang Infinix, dia dimensinya di panjang ini 163, beda selisih 3 mili ya. Ininya 74 lebarnya ya. Beda 2 mili dan ketebalannya di 7,3. Coba ya kita lihat mana yang lebih slim. Nah, ini memang kelihatan ya. Jadi Samsung lebih ini ya, lebih tebal sedikit lah gitu ya. Kalau lihat dari slim tidaknya dari HP ini gitu ya. Tuh dia. Terus untuk displaynya ya. Untuk di displaynya ini, sorry sebelum ke display kita lihat dulu ya menu apa tampilannya, dan di bagian belakangnya seperti ini ya. Ini ada, kalau Samsung ini ada 3 kamera ya. Yang pertama adalah kamera utama ya. Kamera utama ini untuk yang wide. Nah, ini yang tengah nih kayaknya ya. Terus kalau yang kedua itu kamera itu 50 megapiksel. Terus yang kamera keduanya yang ultra wide itu ada di 5 megapiksel, dan satu lagi kamera makro ya. Kamera makro ini ada di 2 megapiksel gitu ya. Jadi 3 kamera nih. Untuk flashnya bulat aja seperti ini ya, kecil ya kalau untuk Samsung. Nah, untuk yang Infinix di sini ada 1, 2, 3 ya, sama ya. Yang pertama untuk yang ultra untuk yang wide-nya sama di 50 megapiksel ya. Yang ultra wide-nya itu ada di 8 megapiksel, dan yang untuk satu lagi, nah ini justru yang alur spesifikasinya nggak ada ya nih. Tapi ada 3 nih, 3 kamera ya dengan yang mikro nih kayaknya ya. Atau satu lagi nih gimmick ya. Pokoknya ada 3 kamera ya. 50 sama 8 megapiksel ya. Terus yang flashnya kalau ini panjang ya, kalau ini kan bulat. Ini agak panjang gitu ya. Nah, ini satu lagi bukan kamera, ini ya, sensor ya. Sama nanti kalau dinyalakan nih ada RGB-nya gitu. Lanjut untuk kamera depannya, bagian depannya seperti ini ya. Nah, ini sama ya, kayaknya bulatan di atas kayak ini ya untuk kameranya. Dan untuk ukurannya ya, kalau yang Samsung ini di 13 megapiksel, kalau yang Infinix ini di 32 megapiksel. Nah, untuk perekaman kamera atau videonya ini sama-sama di 1080 ya. Untuk yang selfie-nya di 30 fps gitu. Nah, kalau untuk yang Samsung yang bagian belakangnya ini ya,
yang kamera belakangnya ini untuk perekamannya itu hanya bisa Full HD ya. 1080 pixel 30 fps, sudah ada gyronya itu ya, ada menu panorama, HDR sama LED flash ya tadi ya. Nah, kalau ini bisa sampai 2K ya. Rekamannya 2K di 30 fps gitu. Nah, kalau yang 1080-nya atau Full HD-nya dia bisa di 30, 60 bahkan sampai 240 fps ya. Kalau menunya sama, ada HDR, ada panorama dan ada juga LED flashlight. Oke, itu ya bagian kamera dan layar. Kita lihat bagian belakangnya, ini bagian bawahnya chargingnya ya. Kalau di sini yang Samsung ini masih ada jack 3,5 ya. Nah ini. Terus ada mic, ada Type C, sama ini speaker ya. Untuk yang Samsung. Nah untuk yang Infinix ini speaker, ada Type C, ada mic, sama ada kartu SIM. Ini kartu SIM-nya di bawah ya. Nah, ini nggak ada jack 3,5 nih kalau yang Infinix ya. Jadi harus beli konverter ya. Konverter yang dari Type C ke 3,5 ya, jack 3,5. Bagian pinggir ininya kanan itu kita lihat polosan ya. Polos kalau Infinix. Nah, kalau Samsung ini ada jack ada card ya untuk SIM. Belah kirinya kalau yang Infinix ini ada tombol power ya. Terus ini volume. Kalau yang Samsung ini tombol power plus juga fingerprint. Jadi fingerprintnya kalau untuk Samsung bukan di layar di sini ya. Ini di sini di bagian pinggir sama volume. Bagian atasnya ini seperti ini. Ini ada speaker ya. Jadi kalau ini dua speaker nih, kalau yang punya Infinix, kalau ini nggak ada ya, cuma satu, berarti Samsung nih yang bagian bawah aja untuk speakernya. Terus kalau yang Infinix udah kerjasama dengan JBL gitu ya, harusnya sih lebih bagus ya suaranya. Nah kalau yang yang Infinix ini nanti harusnya kalau di setting ya, di sini ada untuk fingerprintnya di bagian bawah sini ya. Coba kita lihat. Oke, pokoknya itu ada di sana ya, udah ada di layar lah, kayak HP-HP yang zaman sekarang ya. Udah seperti itu. Kalau yang untuk Infinix, itu ya secara tampilan layar, mid picture dan tampilan-tampilan lainnya yang ada di HP. Nah, untuk layarnya yang Samsung ini udah pakai Super AMOLED ya, 90 Hz, 800 nit. Terus kalau yang Infinix ini AMOLED ya. Terus 144 Hz. Nah, jadi lebih jauh ya, lebih tinggi dibanding yang ini ya, dibanding yang Samsung ini ya. Kalau yang Samsung kan hanya 90 Hz. Terus keterangannya juga kalau ini sampai di 1300 nit ya. Ada selisih sekitar ya 500 nitan lah. Ini artinya jadi lebih terang ini ya, di Infinix ini. Coba ya kalau setting brightness. Nah, ini ya. Kalau setting brightness itu ya udah, kalau mentoknya kayak gini ya. Nah, Samsung kayak gini. Atau nih kelihatan nggak ya? Kalau Mang sih nggak terlalu kelihatan. Tapi kayaknya lebih clear ini ya. Tadi ya karena dia di 1300 nit terus 144 Hz ya. Jadi responnya tuh pasti kliknya lebih bagusan yang inilah gambarnya, responsnya masih bagusan yang Infinix itu ya. Untuk side-nya ini 6,5 in ya. Yang ini tuh yang Samsung 6,5 in. Kalau yang ini di 67,8 ya. Jadi udah kelihatan sih sebenarnya ya. Yang Infinix ini lebih luas ya. Nah, yang Infinix ini lebih lebar karena dia di 6,7 ya. Ini ada selisih. Terus ya ada selisih ya. Terus yang di bezelnya nih yang paling kelihatan ya. Kalau yang Infinix ini tipis banget ya. Bezel kanan kiri itu tipis banget. Terus bagian bawah juga tipis gitu ya.
Nah, kalau yang Samsung ini kelihatan tebal nih, terutama bagian bawah ya. Ini ada tebal, kalau ini kan Samsung penuh, Infinix penuh ya. Bezelnya hampir tidak ada lah gitu ya, tipis banget. Kalau yang ini kanan kiri, atas sama bawah tuh, apalagi di bagian bawah yang Samsung ini tebal banget gitu ya si bezelnya itu. Terus untuk resolusinya yang ini Samsung itu ada di 1080 kali 2340 ya. Kalau yang Samsung, kalau yang Infinix ini dia ada di 1080 kali 2436 pixel gitu ya. Dan kalau yang ini ada always on display, kalau ini tidak ada menunya always on display ya kalau nggak salah ya. Itu beberapa kelebihannya ya. Lanjut juga ke platform OS-nya. Yang ini pertama keluar di OS Android 14 ya. Kalau ini sudah 15 nih ya, Android-nya Android 15. Kalau yang Infinix ini bisa sampai 2 kali update ya gitu. Kalau yang ini Samsung lebih lama nih, bisa sampai kali 4 tahunan lah gitu ya. Umur update-nya kalau ini 2 tahunan. Kalau ini yang ini 2 tahunan. Jadi kalau beli sekarang sampai 2027, kalau yang ini belinya 2023 ya hampir sama, berarti 2027 juga ya update-nya. Untuk chipsetnya, kalau yang ini pakai MediaTek 6100 plus ya, yang 6 nano. Kalau yang ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate yang 6 nano juga. Jadi nggak terlalu beda jauh. Bahkan ini kecepatan dari prosesornya juga, ini octa-core 2 kali 2,2 GHz ya. Ini juga sama octa-core 2,2 ya GHz, sama persis ya. Kalau untuk CPU dan GPU-nya. Untuk GPU-nya ini pakai Mali 657 sama, ini juga pakai Mali 657 MC2 ya. Nah, untuk storage, kalau yang ini ada micro SD-nya. Jadi kalau kita buka sorry ya sebentar. Kalau kita buka di dalamnya gitu ya, dalam SIM card-nya itu kita ada tambahan untuk micro SD ya. Coba ini pinggir ya. Nah, ini ya. Kalau yang ini ada untuk micro SD sama kartu SIM. Nah, kita coba lihat kalau yang Infinix ya. Kalau yang Infinix tidak ada ya. Kalau Infinix hanya untuk kartu aja. Jadi kita tidak bisa memperluas atau ekspansi storage-nya ditambah micro SD gitu ya. Itu untuk storage sama ya. Kalau yang ini kan ada beberapa varian, ada yang 64 ke 4 GB ke 64, ada yang 4 GB 128, ada yang 6 128, 8 128 gitu ya, 8 256. Nah, ini emang ambil yang tertinggi ya, yang 8 ke 256 untuk yang Samsung. Nah, kalau yang ini baru satu varian ya, yang ada di Indonesia setahu Mang, baru ada yang di 8 256. Sebenarnya ada katanya yang 12 ke 256, tapi ini yang mengambil ini yang 8 ke 256 gitu ya. Itu terus untuk soundnya ya tadi ya. Kalau yang ini ada jack 3,5, ini tidak ada. Jadi harus pakai converter lagi. Untuk suaranya, terus untuk sensornya, kalau ini di pinggir tadi ya. Kalau yang ini di layar gitu ya, untuk fingerprintnya. Terus di sini kalau yang ini tuh sudah bekerja sama dengan JBL ya, harusnya suaranya lebih bagus gitu ya, lebih bagus suaranya dibanding yang Samsung ini. Terus ini udah dual speaker ya, atas bawah itu ada speakernya. Kalau yang Samsung hanya bagian bawah aja speakernya. Terus untuk yang untuk yang feature yang lain, Wi-Fi-nya sama ya. Masih WiFi, belum WiFi 6 lah dua-duanya gitu ya. Nah, kalau
Kalau untuk Bluetooth ya, kalau untuk Bluetooth yang Infinix ini lebih baru ya, dia di 5,4 tipe Bluetoothnya, kalau yang Samsung di 5,3. Terus untuk GPS-nya ini ada Galileo, GLONASS, BDS, GPS. Kalau ini cuma GPS aja ya. Ada NFC juga, dua-duanya aman ya, ada NFC. Terus untuk yang apa namanya Infinix ini ada infrared dia ya. Nah, ini bagian atas ini ya, ini infrared, jadi bisa digunakan sebagai remote ya, pakai aplikasi tertentu kita bisa pakai remote untuk matiin AC gitu ya, atau ngehidupin AC, TV dan lain. Kalau kita nggak ketemu remote, kita bisa pakai ini ya, bisa pakai Infinix ini. Terus sama ya untuk USB Type-C-nya 2.0 ya. Ini dua-duanya kayaknya support OTG juga. Tadi untuk baterainya, nah ini yang keren ya. Baterainya ini sama-sama 5000 mAh ya. Ini casnya di 25 watt ya, seperti tadi yang dibilang di sini ya. Di adapternya ini 25 watt. Nah, kalau yang Infinix itu tadi ya sampai di 90 watt nih ya, pas chargingnya. Terus kelebihan yang lainnya kalau yang Infinix ini adalah dia udah wireless charging ya. Kalau ini cuma kabel aja nih bisanya ya. Yang Samsung ini dia hanya kabel saja. Nah, kalau yang ini, yang Infinix ini, dia sudah support wireless charging, bahkan reverse wire ya. Jadi ini bisa digunakan juga untuk power bank. Untuk power bank, misalkan yang Samsung habis gitu ya. Nih, Bang coba ya. Kita cas ke yang Samsung. Ya. Nah, kan? Jadi dia yang Samsung ini dia ngecas nih dari yang ini, dari yang Infinix ya. Nih, coba lihat ya. Oh, dia jadi ada kayak power bank lah gitu ya dari si Infinix ini. Sama bisa juga dia wireless, reverse-nya itu wireless gitu ya. Jadi dia bisa ngecasnya nggak pakai kabel, melainkan tempelin di sini gitu ya HP-nya. Nah, kalau ini support wireless charging juga dia akan ngecas. Nah, ini kalau menurut Mang ini kelebihan dari yang Infinix itu ya dibanding yang Samsung. Itu mungkin beberapa ya spesifikasi yang Mang terangkan. Nanti kita lanjut ke pengujian kamera ya. Pengujian kamera nanti ada untuk foto dan untuk video ya. Oke, disimak ya hasilnya ya. Oke, ini dia ya perbandingan kamera belakang dengan zoom. Kalau yang di Note 50 Pro ini 0,6 ya, zoomnya 0,6. Sedangkan yang di Samsung A15 ini di 0,5. Jadi memang ada selisih sekitar 0,1 ya untuk zoomnya. Nah, hasilnya para menurut Mang jelasan yang Note ini ya, detailnya itu yang Note 50 Pro nih. Coba Mang zoom ya. Nih ya. Terus warnanya itu lebih natural ya. Lebih natural dibanding yang ini, dibanding yang Samsung A15. Kalau yang ini warnanya itu lebih ke aslinya ya gitu ya. Kalau yang ini agak dibuat kayak terang gitu ya. Terus kalau di zoom pun ya ini hasilnya seperti ini ya. Oh, detailnya jauh lah gitu ya. Detailnya jauh. Kalau ini lebih ke putih, ini lebih real ya. Kalau yang Note 50 Pro ini pun detail semutnya itu kalau di sini kan masih kelihatan nih. Ada semut-semutnya gitu. Kalau di yang yang Samsung A15 ini ketika di zoom itu agak meleset ya. Itu mungkin ya nggak tahu lah, mungkin karena perbedaan teknologi kameranya atau apa ya gitu ya. Karena kalau lihat spesifikasi pixelnya ini sama ya, sama-sama 50 megapiksel ya. Oke, kita masuk ke yang ini. Kalau tadi yang 0,5 ya, ini yang 1 kali zoom nih. 1 kali zoom ini memang terus terang
agak aneh ya di Samsung meleset begini ya. Nih, yang Samsung kok tidak fokus lah gitu ya. Kalau yang di sini juga balik lagi ya, tadi ternyata detailnya itu lebih dapat yang Note 50 Pro ya. Kalau ini memang meleset ya fokusnya ya. Oke, mungkin belum bisa dibandingkan ya. Kita skip aja kalau yang ini ya, takutnya memang salah ngambil gambar ya. Nanti kita lihat contoh yang lain ya. Ada ambil satu lagi. Tapi memang seneng bokehnya ini ya. Ini bokehnya cakep ya kalau yang untuk yang Note 50 Pro ya. Nah, ini yang 2 kali zoom ya. Nah, ini 2 kali zoom. Ini hampir ya, balik lagi ya, kalau lihat natural, lebih natural yang Note 50 Pro gitu. Yang ini ya. Nah, kalau ini lebih detail kayaknya sekarang justru yang Samsung ya. Nih, ketika di zoom ya, yang Samsung lebih dapat lah gitu ya dibanding yang Note 50 Pro. Tapi kalau bokeh enakan yang Note 50 Pro nih ya, dibanding yang Samsung. Tuh, kalau yang Samsung tadi ya lebih dia angin-anginan ya, kadang dapat fokusnya itu ya, kadang enggak juga ya. Ini yang zoomnya 2 kali ya. Kita lihat kalau foto selfie ya. Nah, ini kalau foto selfie kayaknya lebih enakan punya kalau detailnya ya jelas di muka dan lain-lain itu memang di Samsung ya. Backgroundnya juga Samsung ini dapat nih dibanding yang Note 50 Pro ya. Kalau Note 50 Pro ini kayaknya AI-nya lebih mempercantik kulitnya ya, kulit mang nih. Cuman bagian belakangnya ini tidak dapat nih ya si si bokehnya ya. Kalau yang ini AI-nya itu walaupun agak beberapa yang meleset ya. Nih kayak bagian ini dia bokehnya juga nggak ini ya. Nih nggak rapih lah ya bagian sini. Tapi lebih asik lah gitu ya dengan adanya bokeh di bagian belakang dibanding yang ini gitu ya. Dibanding yang Note 50 Pro gitu ya. Jadi kalau untuk kamera depan Samsung kayaknya lebih oke lah gitu ya dibanding yang Note 50 Pro gitu. Nah, ini kalau ini mang ambil objek yang lainnya masih kamera belakang atau kamera utama dengan zoom 0,5 untuk di Samsung dan 0,6 di Note 50 Pro ya. Ini tetap ya yang kalau lihat detail si Note 50 Pro ini lebih bagus ya dibanding yang Samsung. Nah, lihat kan, kelihatan ya detailnya beda lah gitu ya. Tuh, ini yang 0,6 dengan 0,5 kali zoom. Jadi yang detail sama warna ya, warna itu lebih benar atau ya lebih tepat yang punya Note 50 Pro ya. Nih, detailnya pun ya dapatnya yang 50 Pro ya. Kalau ini warnanya agak sedikit berubah nih. Kalau yang 50 Pro oke lah gitu ya, sesuai aslinya, hampir sesuai aslinya. Ini kita zoom atau kita foto di 1 kali ya. 1 kali. Nah, ini dia ya, coba kita zoom. Nah, ini kelihatan ya. Kalau di sini justru yang Samsung nih. Kalau 1 kali dia lebih dapat detailnya ya, terutama di bagian badan. Bagian badan. Coba kita lihat matanya. Nah, ya. Kalau yang bagian mata dan warna, kalau di sini justru yang Samsung ya, yang agak sesuai real gitu ya. Kalau yang ini agak diperterang nih, yang Note 50 Pro. Kalau yang untuk zoom 1 kali, kita coba lihat zoom yang 2 kali ya. Nah, ini yang zoom 2 kali ini
si Note 50 Pro ini sangat sempit sekali ya, sempit sekali. Padahal ini jaraknya sama, emang ngambil fotonya ke objek ya. Yang satu dapatnya cuma setengah badan, ini bisa masih badan penuh. Nah, gitu ya. Kita coba lihat detailnya. Kalau detail tetap si Note 50 Pro yang dapat ya untuk kamera ini. Untuk kamera Note 50 Pro. Jadi untuk kamera belakang ini kayaknya si Note 50 Pro ini lebih unggul ya dibanding Samsung. Sedangkan untuk kamera depan tadi ya kayaknya si kalau bokehnya itu dapat juga Samsung tuh lebih unggul, tapi detailnya itu si Infinix itu lebih dapat juga ya untuk detailnya. Nah, ini untuk foto di kamera utama ya, emang zoom 10 kali karena dua-duanya cuma support zoom 10 kali. Ini Samsung kelabakan ya, Samsung kelabakan kalah jauh dengan detailnya dengan si Infinix Note 50 Pro ya. Nih kelihatan detailnya, detail sekali lah, dapat rambutan juga dapat nih ya, rambutnya. Kalau ini udah, apalagi di zoom ya, udah nggak dapet lah, udah nggak jelas gitu. Nah, ini kan masih jelas ya rambutannya. Kalau ini udah nggak jelas ya, yang Samsung A15 ini gitu. Jadi untuk zoom 10 kali balik lagi Infinix menang ya, Infinix menang gitu untuk zoom 10 kali. Untuk kamera belakang Infinix intinya unggul lah gitu ya. Oke, kita lihat di kalau gelap gitu ya, kita lihat gelap seperti apa hasilnya gitu ya. Kalau hasil zoom seperti ini ya kondisinya. Nah, ini dia ya. Kalau kondisi gelap tetap detail dapatnya si Infinix gitu ya, dapatnya Infinix. Kalau Samsung dia lebih ke koreksi pencahayaan lebih bagus ya gitu ya. Walaupun ini kadang dia untuk autofokusnya itu agak sedikit meleset ya dibanding Note 50 Pro gitu ya. Kalau untuk kondisi gelap memang koreksinya bagusan yang punya Samsung untuk pencahayaannya ya gitu. Cuman kalau detailnya ini kayaknya tetap Infinix yang juara untuk kamera selfie-nya gitu ya. Kalau di yang terang kan tadi Samsung oke lah gitu ya, apalagi Samsung ada bagian bokehnya itu kalau untuk foto selfie ya. Kalau yang Infinix tidak ada bokehnya. Ini kalau foto gelap ya ternyata detailnya dapatnya Infinix ya untuk detail, tapi untuk koreksi cahaya gitu ya, koreksi cahayanya itu di Samsung ya dapatnya nih lebih terang. Cuman memang noise-nya nanti agak sedikit noise. Itu untuk kamera selfie di tempat gelap ya, kamera selfie di tempat gelap. Kita coba lihat kalau nah ini dia ya, kalau foto zoomnya di 0,5 ya, yang ini 0,6 kamera belakang di tempat gelap. AI-nya Note 50 Pro ini lebih bisa mengoreksi ya, terutama untuk noise ya. Walaupun gambarnya ya sama-sama kurang ini ya. Kalau yang Samsung justru noise-nya tinggi ya. Kalau yang ini dia mengoreksi noise-nya jadi lumayan lah gitu ya. Kalau ini kan terang yang Infinix 50 ya. Untuk yang 0,6-nya, yang 0,5 ini noise-nya tinggi ya untuk kamera belakang gitu. Nah, ini untuk yang satu kali. Nah, satu kali justru memang senangan mending yang Samsung ya, walaupun ini terang gitu ya. Walaupun ini terang tapi gambarnya nggak jelas nih. Beda dengan Samsung, walaupun noise dia masih dapat ya
gambarnya, jadi tidak ada terlalu banyak distorsi ya untuk satu kali. Tapi agak sedikit aneh nih kalau untuk satu kali zoom si Samsung kayaknya lebih unggul ya dibanding yang lain ya, dibanding Infinix gitu. Kita coba lihat zoom yang 2 kali. Nah ini yang 2 kali, ya ini AI-nya terlalu over gitu ya kalau yang untuk Note 50 untuk di tempat gelap ya. Jadi dia kadang ngoreksinya sampai objeknya itu ini ya agak kurang jelas gitu. Kalau Samsung apa namanya ini nih masih, walaupun noise-nya tinggi masih kelihatan lah gitu ya, tidak seperti ini kayak blur gitu, kayak blur tidak jelas gitu ya dari si Infinix ini. Itu ya untuk hasil di tempat kamera utama dan selfie di tempat gelap ya. Nah ini zoom 10 kali ya dari Samsung dan Infinix. Ini ya dua-duanya hampir ini ya, hampir miss ya. Tapi memang kalau untuk detail tetap balik lagi, terus detail sama stabil ya. Ini ke Infinix lebih unggul nih. Kalau yang ini, yang Samsung detailnya agak sedikit meleset ya. Kalau 10 sama dia apa namanya goyang-goyang ya gitu ya. Jadi nggak terlalu smooth zoomnya untuk yang Samsung ya. Nah ini dia ya, kalau di zoom 10 kali sih dua-duanya hampir ini ya, hampir sama lah, kurang jelas. Cuman memang kalau yang Samsung ini lebih terang dia, untuk videonya dibuat lebih terang ya. Beda dengan foto tadi ya. Kalau foto itu yang Infinix unggul ya, kalau yang Samsung nggak jelas, kalau yang Infinix jelas nih. Kalau yang 10 kali seperti itu ya hasilnya. Untuk di video ya sama-sama aja ya kayaknya, sama-sama agak kurang jelas gitu hasilnya untuk dua kamera ini gitu ya, kamera utamanya ketika di video zoom 10 kali gitu ya. Oke, ini dia ya, satu kali pengambilan atau zoomnya satu kali. Ini seperti ini hasilnya ya. Yang kanan Samsung, yang kiri Infinix ya. Kita lihat warnanya sama ini ya, warna sama kestabilannya. Ini membelakangi matahari ya. Ini kayaknya lebih stabil yang Samsung sih kalau kelihatan, Bang lihat. Nah ini menghadap ke arah matahari ya. Ini satu kali. Nah ini perekaman yang 0,6 zoomnya ya, 0,6. Samsung ini kayaknya lebih terang ya dibanding yang Infinix. Lebih terang. Dibanding yang Infinix. Ini coba yang 2 kali ya, zoom 2 kali. Ini Samsung lebih terang emang ya dibanding yang Infinix.
Ini zoom 2 kali. Oke, ini rekaman di tempat yang gelap ya. Ini gelap banget, mana yang bisa lebih kompensasi, tapi nampaknya yang yang Infinix ya bisa lebih mengkompensasi dibanding yang Samsung ya. Kalau yang Samsung agak gelap, ya, pencahayaannya pun, nih ya, nampaknya memang yang Infinix bisa lebih kompensasi untuk yang tempat yang gelap, oke ya, dibanding yang Samsung. Cuma nanti kita lihat di komputer ya, noise-nya mana yang lebih tinggi ya. Nah, ini kalau yang selfie, bentar ya, ini lampunya nyala nih. Matikan. Nah, ini yang selfie atau kamera depan kalau di tempat yang gelap ya. Kalau di sini kayaknya Samsung lebih baik ya. Kalau yang Infinix dia noise-nya tinggi. Kalau yang Samsung masih bisa ini ya, kompensasi nih. Kelihatan jelas. Oke, ini kalau backlight ya. Ini kayaknya Samsung emang better ya. Lebih baik kalau untuk di kamera depan. Nih. Ya. Cuman kalau yang Samsung lebih merah ya. Tapi gampang sih lo senangan bahas Samsung ya kalau yang digelap ini. Dibanding yang Infinix. Kalau Infinix ini noise-nya lebih tinggi nih kayaknya. Dari warnanya sama-sama ada flare ya, ada flare, tapi nggak tahu nih yang Samsung atau yang ini ya, nanti kita lihat di komputer ya biar jelas yang lebih jelasnya atau lebih bagus lah tuning warnanya ya, mana gitu. Oke, untuk panas memang kalau menurut Mang ya yang Samsung ini lebih adem ya. Kalau yang ini ketika dipegang tuh dia kerasa angetnya ya. Kalau yang ini lebih adem lah gitu. Jadi selama tadi Mang ngambil take video terus juga foto ya, pengambilan gambar, yang Samsung ini lebih adem dibanding yang Infinix ya. Di genggaman tangan aja. Kebetulan memang tidak punya alatnya ya, harusnya diukurnya ya memang pakai alat untuk mengukur suhu ya. Kalau ini memang tidak punya, jadi di feel pakai dirasakan pakai tangan aja, tapi memang ini lebih hangat ya dibanding yang Samsung. Oke, itu ya video perbandingannya antara foto dengan kalau kita take video, kamera depan, kamera utama, dan beberapa kamera lainnya ya. Dan kesimpulannya, pertama kalau kita ngebandingin dari spek ya, tentunya si Infinix ini lebih unggul karena dia di 144 Hz untuk refresh rate-nya, terus kecerahannya di atas 1300 nit, kalau yang ini 800 nit. Terus always end display ya ada di sini. Terus kamera depan juga lebih tinggi kalau Infinix di 32 MB ya. Kalau ini kalau nggak salah 12 ya kalau yang Samsung. Walaupun hasilnya tadi ternyata untuk selfie-nya kamera Samsung lebih bagus ya, baik foto ataupun untuk video yang di tempat gelap ya. Nah, dari perbandingan foto ya, untuk kamera utama, foto detailnya untuk foto ya, si Infinix ini lebih unggul. Jadi dia lebih detail, terus warnanya juga natural ya, jadi sesuai dengan aslinya. Kalau ini lebih dipercantik ya, yang Samsung ini fotonya, jadi ada beberapa warna yang miss lah gitu ya, tidak sesuai dengan aslinya. Terus untuk kamera selfie yang Samsung lebih baik
lebih oke, blurnya juga oke, terus di tempat gelap juga lebih oke ya untuk kamera selfie-nya. Untuk Samsung kamera utamanya kadang miss ya, auto fokusnya miss. Kalau ini karena mungkin ya teknologinya lebih update, dia tidak ada miss ya, bagus untuk kamera utamanya, terutama untuk autofocus. Terus untuk zoom 10 kali, aduh Samsung ini kelabakan nih kayaknya ya. Jadi hasilnya fotonya ini jelasan lebih ini ya, yang Infinix menang jauh dibanding yang Galaxy A15 5G ini, gitu ya. Terus untuk yang di tempat gelap, untuk kamera utama si Infinix ini overcorrection ya, jadi nampak jadi blur ya objeknya. Kalau Samsung ini memang koreksinya biasa aja, tapi dia jadi noise, tapi kelihatan bendanya jadi kelihatan lah gitu ya. Tetap kelihatan. Kalau ini jadi si bendanya itu jadi lebih blur gitu ya. Itu tadi di spesifikasi emang lupa kalau yang ini masih 4G ya. Ini 5G. Jadi ini kelebihan dari si Galaxy A15 ini udah 5G, kalau yang Infinix ini masih 4G ya. 4G. Tentunya untuk di beberapa tempat yang Samsung akan lebih unggul, terutama di sinyal ya. Kalau di tempat Mang sih aman karena belum ada 5G ya. Lanjut ke video. Untuk video ini kamera utama Samsung lebih terang ya. Samsung lebih terang, tapi warnanya itu miss, yaitu ya tidak natural lah gitu ya. Beda dengan yang Infinix, dia sesuai dengan warna aslinya gitu ya. Nah, kecuali stabilitasnya, ini Samsung lebih unggul stabilitasnya kalau kita ngambil gambar secara bergerak ya, dibandingkan dengan yang Infinix. Ini kalau Infinix juga kalau kita bergerak ngambil gambarnya dia kelihatan goyangnya gitu ya. Kalau yang ini bisa dikoreksi ya sama teknologi dari si A15 5G ini. Terus untuk video selfie tadi ya, sama di video juga untuk Samsung ini dipercantik, jadi nampak warnanya itu tidak natural gitu ya. Kalau yang Infinix lebih natural. Terus kamera Samsung ini unggul di gradasi warnanya, di warna ya. Jadi kayak warna langit tuh kalau di sini kelihatannya putih gitu ya, kalau di Infinix putih, kalau di Samsung itu warnanya lebih biru lah gitu ya, kelihatannya enak lah dilihatnya gitu ya untuk videonya itu. Nah, jadi kesimpulannya gimana Mang? Ya tadi ya, kalau lihat dari harga ya kurang lebih sama lah gitu ya, ini di harga 2 juta 3 jutaan dengan beberapa kelebihan spek gitu ya. Mang pribadi nih ya, pendapat pribadi Mang ambil Infinix nih, walaupun ada keluhan di sinyal ya. Jadi untuk sinyal ini Infinix ini Mang coba di lantai 2 gitu ya, yang si WiFi ini terhalang, ini putus nyambung ya kalau Infinix. Beda dengan Galaxy ya, lebih stabil lah gitu ya dengan Galaxy yang Samsung ini. Ini memang kalau Infinix itu katanya permasalahannya itu ya, di antenanya itu agak kurang bagus ya dibanding dengan HP-HP merek yang lain. Ini mungkin PR juga, mudah-mudahan Infinix nonton video Mang gitu ya. Jadi diperbaikilah si antenanya punten gitu ya, memang jadi PR gitu. Jadi di beberapa review video yang lain juga antena jadi PR gitu ya untuk Infinix ini. Itu aja mungkin video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.